Woi, ketemu Tono 2 nih. Ini Tono palsu ini. Aku yang asli. Barusan naik motor, masa ditelepon-telepon suruh datang ke sini memberikan materi. Apa materinya? Mari jumpa lagi saudara-saudara di volume 2 penanganan infertilitas. Jadi penanganan awalnya tuh apa? Waduh, lumayan capek juga, baru saja sampai naik motor. Dan sekarang kan lagi PSBB nih. Jadi hanya manasin di sekitar sini saja. Baiklah, tapi aku dipanggil Habibi dan dipanggil Radi untuk presentasi mengenai penanganan infertilitas volume 2 ya. Jadi yang kemarin kita bahas ya, volume 1 itu mengenai bagaimana itu definisi. Sekarang kita, kalau misalnya Anda infertilitas mau diapakan nih? Sama Mas Tono ini nih, yang ada di belakang saya ya. Mau diapakan ya? Nah, kita lihat. Kalau misalnya ditangani seseorang tadi, kan infertilitas itu tidak hamil dalam waktu berapa? 1 tahun kan? Ya, kemarin kan saya udah katakan 1 tahun pada wanita normal. 6 bulan kalau dia lebih dari 35 tahun gitu ya. Nah, pada saat Anda datang ke klinik tadi ya, Anda diperiksa sama dokter, pasti akan ditanya wawancara. Karena wawancara ini penting banget, gitu ya. Penting banget wawancara ini. Kita mau wawancara apa tuh? Jadi ditanya, data Anda itu akan ditanya. Detail sekali. Dan sebaiknya datang suami istri, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kunjungan pertama ini sangat menentukan. Nih, lihat. Di kunjungan pertama nih ya, kunjungan awal akan menentukan Anda mau apa, Anda mau ditangani apa, keperluannya apa, penyebabnya apa. Nanti volume 3 akan bahas secara detail apa saja penyebabnya. Jadi yang pertama adalah akan ditanya berapa lama Anda tidak punya anak. 1 tahun, 2 tahun, 8 tahun, 12 tahun itu akan lain penanganannya. Ya. Kemudian ditanya lagi umurnya. Umur Anda berapa? Makin tua kita akan makin cepat menanganinya. Ya. Dan jangan lupa Anda bilang kalau pernah ada riwayat operasi, ya. Kalau misalnya Anda operasi, apakah operasi itu usus buntu atau operasi apapun yang operasinya di dalam perut. Jadi harus dilaporkan. Oh dulu saya usus buntu, oh dulu saya usus buntunya pecah. Itu penting banget buat dokternya ya. Kemudian riwayat kesehatan. Apakah Anda pernah sakit diabetes? Apakah Anda pernah sakit tiroid terutama? Nah ini tiroid berpengaruh. Nah, sekarang perempuan-perempuan kebanyakan pakai jilbab. Saya nggak bisa lihat tiroidnya. Oh, saya kelihatan kan tuh, tiroidnya nggak membesar. Nah, jadi kalau misalnya ada, Anda harus bilang riwayat operasi atau ada pengobatan. Kalau misalnya ada pengobatan, Anda misalnya darah tinggi. Anda darah tinggi, kasih tahu dokternya. Supaya apa? Supaya nanti penanganannya jelas. Dan yang paling penting adalah minum obat apa. Misalnya Anda pernah kejang-kejang, minum obat kejang-kejang itu akan berpengaruh terhadap ovulasi. Ya. Dan riwayat pengobatan sebelumnya. Anda sudah ke dokter mana saja, datanya dibawa semua karena akan dievaluasi, akan divalidasi lagi. Setelah itu, Anda akan ditanya siklus haid pasti itu. Teratur atau tidak, siklus haid yang normal ya, adalah 23 hari sampai 35 hari. Di atas itu abnormal, di bawah itu abnormal.
Jadi di atas telurnya jelek, di bawah telurnya jelek. Jadi yang paling bagus ya di situ. Ya. Yang umumnya adalah 28-30 hari itu yang paling keren, gitu ya. Jadi siklus haid pasti ditanya, ya. Nyeri haid pasti ditanya juga. Apakah Anda kalau sebelum haid nyeri, itu tandanya endometriosis. Itu tandanya ada perlekatan, itu tandanya ada infeksi, bisa. Koitus itu berhubungan. Waktu hubungan nyeri nggak? Nah itu bisa ada adenomiosis. Jadi betul-betul Anda harus kemukakan apa masalah Anda. Karena apa? Karena saya harus edukasi, saya harus konseling. Jadi Anda akan diberikan konseling nanti kalau misalnya sakit ini. Oh ini bagaimana? Ya, karena saya harus memvalidasi data. Data Anda harus valid. Apakah data masih berlaku atau saya harus periksa baru? Gitu ya. Oke? Nah, sekarang apa? Komorbid. Waduh, kalau berat badan Anda segede BMI-nya tinggi, BMI itu ingat ya, Anda wanita harus bisa menghitung BMI. Ya, BMI itu berat badan tinggi badan nanti ada square-nya. Jadi kalau BMI-nya tinggi itu sangat berpengaruh terhadap kemungkinan kehamilan. Itu namanya komorbid. Ada riwayat diabetes atau ada kenaikan berat badan yang tiba-tiba naik 10 kilo, 15 kilo. Ya, itu juga. Nah, dokter akan mengidentifikasi masalahnya apa. Baru dari wawancara kita sudah bisa sebetulnya. Dari wawancara saja 40-50%, 60% bisa kita simpulkan. Oh, penyebab Anda apa? Suami juga penting, ya. Jadi suami itu juga penting. Suami pernah operasi atau enggak? Suami pernah peminum alkohol atau bukan? Suami perokok banyak atau tidak? Apalagi kalau kamu wanitanya tuh perokok, udah pasti berpengaruh, ya. Jadi, nah itu akan pada wawancara di kunjungan pertama. Kapan? Waktu haidnya sembarang waktu. Mau Anda waktu haid boleh, mau hari ke-12 boleh, terserah. Anda bisanya kapan, ya. Karena dokter akan menentukan. Pasti dia di prakteknya kan ada USG, kita USG itu. USG-nya transvaginal lagi. Kita akan lihat secara detail. Gitu ya. Namun, dari anamnesis dan dari pemeriksaan dan hasil-hasil data yang Anda sebelumnya, jangan lupa apapun data yang Anda punya, ya, satu kali lagi, apapun data yang Anda punya, bawa. Ya, apapun data yang Anda punya, bawa. Karena saya akan validasi, gitu ya. Kita akan validasi. Baik data baru maupun data lama. Misalnya Anda riwayat operasi usus buntu atau apalagi riwayat operasi kista. Ini penting banget itu. Hasilnya apa, kemudian bentuknya apa, apalagi ada fotonya. Itu keren banget kalau ada. Membantu saya untuk menangani dengan baik gitu ya. Oke? Jelas? Nah, sekarang apa yang dilakukan di klinik kita gitu ya, atau di dokter nanti? Setelah dilakukan anamnesa, setelah ini Ibu hayo kita datang. Kemudian Bu kita periksa ya. Ibu periksa, kemudian di USG, apakah USG dari perut bisa? USG dari transvaginal juga bisa, kita lihat. Untuk infertilitas, biasanya kita USG transvaginal. Aduh. Itu motor saya nyala, tolong nanti diinikan ya. Tolong dimatikan motornya itu jauh. Oke, terusin lagi ya. Oke, siap? Nah, pemeriksaan fisik, BMI dan USG transvaginal. Ya, USG transvaginal. Ya, tuh, jadi pikiran saya ke motor lagi. Kuncinya tolong dicabut. Kuncinya tolong dicabut ya.
Ya, USG transvaginal. Nah, sehingga ketika Anda pulang dari kunjungan pertama ini, Anda akan selesai one stop prosedur dengan USG. Kami akan dokter akan mengidentifikasi uterus, akan mengidentifikasi endometrium dan ovarium. Wah, ini rahimnya normal. Rahimnya normal. Bagus, Bu, rahim Ibu. Oh, ini hari ke-22. Wah, gambaran USG-nya harusnya begitu. Loh, kok hari ke-22 kayak gini? Berarti abnormal fungsinya. Tapi strukturnya normal. Nggak ada miom, nggak ada adenomiosis, nggak ada perlekatan. Bisa. Endometriumnya, loh, kok ini hari ke-12 tidak trilaminer? Kok ada benjolan sedikit? Berarti ada polip. Artinya itulah yang penyebab dari infertilitasnya. Nanti saya terangkan pada volume 3 ya. Apa saja secara detail penyebab-penyebabnya. Ya. Kemudian ovarium. Wah, ini ovariumnya kok ovariumnya besar. Kalau besar ovariumnya kayak gini, volumenya di atas 10, kemudian telurnya kecil-kecil, itu PCOS, gitu ya, PCOS. Jadi kita bisa menentukan dengan USG semua. Kalau uterus sudah diperiksa, endometrium udah periksa, ovarium di USG. Saya bisa melakukan diagnosis sementara, baik anatomis itu bentuknya, ya, bentuknya rahim normal atau tidak. Kan tadi gambarnya sudah ada ya di volume 1 kan. Kemudian kita lihat juga ovariumnya normal atau tidak, gitu sel telurnya. Ya, apakah ada mioma, ada polip, ada adenomiosis, ada hidrosalping, ya, ada endometriosis, kita bisa tahu endometriosis atau lain-lain. Ya, nah, kemudian karena tadi data ada, suami Anda sudah diperiksa belum spermanya? Kalau sudah, kapan diperiksa? Apa hasilnya? Kemudian di mana diperiksanya? Karena ini menentukan. Jadi kita akan melakukan rencana tindak lanjut dan akan menginformasikan apa-apa yang penting yang kita dapatkan dari kunjungan pertama ini. Tentu kalau belum ada hasil sperma, saya akan melakukan pemeriksaan sperma. Kalau ibu belum di HSG, oh Bu, nanti bulan depan saya akan USG. Atau langsung saya obati dulu. Basic kelainannya, misalnya PCOS. Ya, PCOS. Wah, ibu harus olahraga. Ibu harus ini, harus itu. Ini obatnya. Kita akan kasih obatnya. Nah, itu ya. Apakah perlu tindakan? Karena misalnya 12 tahun perlu LO. LO itu laparoskopi operatif, gitu ya. Perlu laparoskopi tidak? Tidak. Atau perlu. Tergantung, oh ada kista endometriosis. Apakah perlu dioperasi atau tidak? Langsung pada penanganan pertama kita bisa. Kesimpulannya, pertemuan pertama itu sangat menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Ya. Tentu akan diberikan penerangan, tentu akan dipastikan diagnosisnya. Oh, saya baru sampai sini, perlu kunjungan kedua. Kunjungan kedua, nah kita coba kunjungan kedua apa? Nah, pada kunjungan kedua, biasanya dianjurkan hari ke-1 atau ke-3. Kenapa? Hari ke-1 atau ke-3. Hari ke-1 dan ke-3 itu adalah keadaan basal atau dasar sistem reproduksi Anda. Jadi sistem reproduksi wanita akan ketahuan basicnya itu di hari ke-1 sampai hari ke-3. Apa saja yang dilihat? Kemarin kan datanya ada yang belum dibawa nih sama ibu. Saya akan pelajari lagi. Saya validasi lagi datanya. Ya, pada kunjungan kedua. Atau kemarin udah langsung saya kasih, Bu ini perlu periksa tiroid dan lain sebagainya. Atau periksa hormon, datang, validasi lagi data baru. Ya, pada hari ke-1 ke-3 saya akan evaluasi
dan analisis hasil sperma atau preparasi sperma, juga akan dilihat USG. Bagaimana cadangan ovariumnya? Cadangan ovariumnya baik nggak? Oh, kalau cadangan ovariumnya lebih dari berapa? Lebih dari 12, ini berlebih PCOS. Oh, cadangan ovariumnya kurang dari 4, berarti bahaya. Itu emergency ya untuk fertility, harus segera. Nah, dari situ baru saya rencanakan, Ibu, ini hari kedua dan ketiga. Saya akan beri obat nih. Ibu periksa HSG untuk melihat salurannya. Karena tadi pada volume pertama kan ingat, syarat yang kedua adalah saluran tubanya baik. Untuk melihat saluran tuba tidak bisa dengan USG. Kita harus pakai sono HSG, HSG atau laparoskopi. Laparoskopi paling baik, tapi tidak mungkin kita lakukan laparoskopi tanpa indikasi lain. Tapi kalau misalnya ada endometriosis, ada polip, ada penyulit lain, ada miom, nggak perlu HSG. Kita langsung laparoskopi, selesai. Jadi HSG terbaik itu adalah dengan pada mulainya hari ke-7 atau ke-9 setelah haid. Jadi HSG itu memang agak nyeri sih katanya. Saya belum pernah kan, saya belum pernah di HSG. Jadi agak nyeri, betul, mules, apalagi ada sumbatan. Jadi dokter biasanya kasih obat nih Bu untuk pencegahan infeksi. Ah sekalian, saya mau tracking cycle, saya kasih aja penyubur sedikit, 50 mg satu tablet. Siapa tahu dari situ akan akan hamil. Setelah HSG dan tracking cycle, peluang hamil meningkat 2 kali lipat pada bulan itu. Ya. Sehingga begitu udah di HSG, begitu udah di hasil pemeriksaannya nanti dibawa. Dilihat hari ke-10 dan hari ke-12. Apa yang diinginkan? Saya akan melihat hari ke-10 dan hari ke-12 itu normal atau tidak rahimnya. Ya. Normal atau tidak telurnya. Apakah ada telur diameternya 17 mili? Nah, itu baru keren. Ya, berarti telurnya baik. Oh, rahimnya trilaminer, berarti baik. Oh, tiba-tiba ada perlengketan, kita ketahui. Ya, jadi itu tracking cycle. Nah, tadinya orang-orang yang di HSG itu kita harus lindungi. Apalagi kalau ada cenderung infeksi, ya, atau ada komorbid infeksi, misalnya memberikan obat-obatan, bisa doxycycline, bisa azithromycin, ya. Nah, setelah kontrol hari ke-10-12, kita lebih dalam akan menilai, oh Anda penyebabnya ini, oh saya akan obati ini, saya akan normal, ini mah bisa normal, oh saya harus inseminasi, oh saya harus segala macam. Kita bisa rencanakan di situ dan Anda pada kunjungan kedua itu udah terang, benderang penyebabnya. Kenapa? Karena hasil sperma sudah ada, kan? Waktu kunjungan pertama kan disuruh periksa sperma. Kalau belum, kalau sudah, apakah perlu diperiksa? Nanti dulu, kita lihat dulu, kita validasi, gitu ya. Nah ini yang terakhir, gitu ya. Yang terakhir pada penanganan ketiga, dari hari ke-10 ke-12 lagi, pelajari hasil semua. Kemudian perkembangan endometrium, sehingga Anda bisa disimpulkan. Jadi dengan 3 kunjungan, mudah-mudahan 2 kunjungan, 1 kunjungan udah selesai dan hamil. Tapi kalau tidak hamil, kita akan menentukan definitifnya. Apakah kita harus stimulasi dengan normal? Apakah kita harus pacu sel telurnya, simulasi dengan inseminasi intrauterin. Nah, inseminasi intrauterin. Nah, ini kalau IVF itu bayi tabung, gitu ya. Anda kan lihat kan di situ IVF bayi tabung, ya, baik ITSI maupun IVF. Atau natural cycle. Jadi secara alami, ya. Jadi selesai. Begitu Anda sudah 3 kali,
selesai ya penanganannya. Nah, nanti dokter akan memilah-milah. Nih, saya membuat bagan alur nih untuk memudahkan. Kalau saya penyakit apa, kemudian kita penyakit apa, ini di slide yang terakhir dari volume 2 ini. Ya, kita lihat. Jadi dokter akan membuat satu dasar keputusan klinik. Jadi ini pengalaman saya membuat keputusan klinik. Pertama, penyakitnya apa? Misalnya penyakitnya miom, adenomiosis, atau endometriosis. Endometriosis, genotipnya endometriosis. Fenotipnya apa? Bentuknya. Endometriosis bentuk yang mana? Apakah superficial? Apakah endometrioma, kista? Atau ada adenomiosis? Atau betul-betul hanya endometriosis? Atau bahkan superficial. Ini karena berbeda. Terus setelah 2 kali, 3 kali saya menentukan indung telurnya, ovariumnya normal atau tidak. Rahimnya normal atau tidak. Tubanya normal atau tidak. Dan bahkan di sini, karena PCOS itu gangguannya di sini dan di ovarium. Di hipotalamus, hipofise, di otaknya ada gangguan nggak hormonal. Ya, atau ada gangguan tiroid. Sehingga kita bisa menentukan pada kunjungan kedua dan ketiga secara detail mengenai penyebab. Ya, sperma saya bisa tahu karena investigasi. Ya. Nah, baru kita lihat anamnesis tadi, bagaimana manajemennya, pola hidupnya, bagaimana gemuk atau tidak, dan kita akan apakah dia 1 tahun kurang, atau kurang dari 3 tahun, atau lebih dari 3 tahun. Saya akan klasifikasikan. Lebih dari 30, 31, 35, 36, 40, atau lebih dari 40. Menanganinya beda. Terus tergantung apa? Pola hidupnya. Kalau misalnya LDR nih ya, bagaimana kita bisa mempertemukan pada masa subur? Jadi pola hidup juga akan dipelajari. Misalnya Anda olahragawan, lain. Karena olahraga yang berlebihan juga nggak jelek. Oh, dia tidak olahraga. Wah, WA-an terus, main IG terus. Makan sambil makan, main IG, ya udah, gemuk lah. Ya. Pandemi ini baru seminggu aja saya udah naik hampir 2 kilo nih. Ya. Karena makan 3 kali, biasanya 2 kali ya. Udah tua nih gitu. Pola hidup, stadiumnya. Kalau endometriosis stadium 1, 2, 3, 4 itu bisa diperkirakan dengan USG. Kalau hidrosalping stage 1, 2, 3 juga kita bisa perkirakan. Dan yang paling penting adalah bagaimana cadangan sel telur. Itu adalah modal buat perempuan. Apakah sel telur Anda masih baik atau tidak? Bisa dilihat dari mana? AMH. Kalau AMH-nya kurang dari 1,2, udah Anda cepat-cepat hubungi dokter dan apa yang terbaik lakukan. Karena cadangan sel telur itu sudah menurun. Ingat, begitu cadangan telurnya jelek, kita tidak bisa di kita donor sel telur, nggak bisa. Donor sperma nggak bisa di kita, undang-undang. Sehingga harus benar-benar sel telur Anda dan sperma Anda baik. Artinya apa? Artinya umur Anda jangan tua-tua amat kalau mau mulai investigasi. Nah, barulah setelah ini namanya personalized medicine atau precision medicine. Karena tergantung umur berapa, Anda bagaimana, kemudian kita akan bentuk klaster-klaster. Ya, klaster kurang dari 1 tahun, klaster kurang dari 3 tahun, klaster umur 35, 36, klaster 40. Ini di tiap masalah berbeda nih. Jadi masalah stimulasi obat berbeda di umur. Berbeda juga di infertilitas. Masalah penanganannya operasi juga berbeda di umur. Jadi anamnesis itu penting sekali dan kita evaluasi. Nah, itu jadi teman-teman YouTube Dr. Tono dan IG Dr. Tono, ya,
Itu penyebabnya, itu tindakannya, dan itu penanganannya. Secara garis besar, secara detail akan ada di volume selanjutnya. Untuk itu, Anda yang suka, jangan lupa subscribe dan bagikan. Bagi yang tidak jelas, boleh Anda bertanya di bawah. Oke, sampai jumpa di volume 3. Dadah. Saya mau naik motor lagi. Oke.